Shalom anak-anak, selamat datang kembali di Chapel Siswa SMP Lentera Harapan Kupang hari Kamis tanggal 18 November 2021. Nah, sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu ingatkan kepada anak-anak. Yang pertama, jangan lupa anak-anak menyiapkan Alkitabnya anak-anak, supaya anak-anak pun bisa ikut membaca ketika kita ada dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, jangan lupa anak-anak siapkan buku catatan dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang anak-anak dapat dari chapel kita pada pagi hari ini, supaya anak-anak bisa mengisi refleksi devosinya anak-anak, refleksi chapelnya anak-anak. Yang ketiga, dan yang paling penting ini, yang Ibu harapkan adalah anak-anak menyiapkan hati dan juga pikirannya anak-anak. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak, walaupun anak-anak lagi ikut chapel, entah ikut dari sekolah maupun ikut di rumah, tetapi anak-anak punya pikiran ini sedang terdistrak atau sedang terganggu dengan berbagai macam hal, sehingga anak-anak tidak fokus ikut chapel. Jadi yang paling penting adalah Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan hati dan juga pikiran anak-anak. Sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, napas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan chapel kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menyanyi sebuah lagu. Judul lagunya adalah Kita Satu di Dalam Tuhan. Lagu ini mungkin sudah ada beberapa anak yang cukup familiar, tetapi ada juga anak-anak yang mungkin belum familiar dengan lagu ini. Tetapi Ibu mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu yang akan Ibu bagikan ini. Ibu akan putarkan, jadi mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Demikian lagunya, kita anak-anak kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak, Ibu minta anak-anak siapkan pembacaannya dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Kalau anak-anak semua sudah mendapatkan firman yang anak-anak cari, mari anak-anak kita menyiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan chapel kami bersama-sama. Mari Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberikan kepada kami hikmat agar setiap firman yang boleh kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur dan boleh menghasilkan buah, dan buah tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Setiap hal-hal yang membuat kami menjadi tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau jauhkan daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Ibu akan membacakannya untuk anak-anak semua. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian anak-anak pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mereview apa yang sudah anak-anak pelajari dari hari pertama sampai hari ketiga, kita akan melihat latar belakang dari kitab 1 Korintus ini. Kalau anak-anak lihat di gambar peta yang ada di slide-nya Ibu, ini adalah kota Korintus. Kota Korintus ini anak-anak ini disebut sebagai kota metropolitan yang ada di Yunani. Nah, sama seperti halnya banyak kota-kota sebagai kota metropolitan, Korintus ini bisa dikatakan sebagai kota yang makmur, tetapi di Korintus ini banyak sekali masalah di dalamnya. Banyak hal-hal yang jemaat-jemaat di Korintus lakukan yang itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Contohnya adalah hawa nafsu dan percabulan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menuliskan kitab Korintus ini dengan tujuan, yaitu yang pertama, ingin membetulkan masalah yang serius yang ada di jemaat Korintus, dan juga memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Terus tujuan kedua yang Rasul Paulus tuliskan kitab 1 Korintus ini adalah untuk membimbing dan memberikan instruksi atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang di Korintus. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan kitab Korintus yang pertama ini. Kita akan mereview kembali anak-anak apa yang sudah anak-anak pelajari dari devosi anak-anak dari hari Senin sampai
hari Rabu. Di hari Senin atau hari pertama, anak-anak sudah belajar bahwa semua talenta yang ada di dalam diri anak-anak, semua karunia yang ada di dalam diri kita, itu berasal dari Roh Kudus atau itu berasal dari Allah. Tidak ada satupun hal yang ada di dalam diri kita karena hasil usaha kita. Tidak, itu semua karena pemberian dari Allah. Terus yang kedua, yang kita dapati dari devosi kita di hari yang pertama itu adalah kita tidak lebih baik dari orang lain jika kita menerima suatu karunia tertentu. Atau ketika kita menerima talenta tertentu, bukan berarti kita jauh lebih baik dari orang lain. Dan yang ketiga, kita juga belajar untuk tidak boleh memandang rendah orang lain yang memiliki talenta ataupun karunia yang berbeda daripada kita. Itu yang kita pelajari di hari yang pertama. Hari yang kedua, kita belajar bahwa Rasul Paulus ini menggunakan analogi atau metafora bahwa tubuh ini adalah menggambarkan gereja. Nah, seperti yang sudah anak-anak ketahui bahwa tubuh kita ini punya anggotanya. Dan setiap anggota yang ada di dalam tubuh kita punya fungsinya masing-masing. Tangan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu, kaki untuk berjalan, untuk berlari, mulut untuk berbicara, mata untuk melihat, dan sebagainya. Jadi Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan gereja. Di hari yang ketiga, kita belajar bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, atau bisa dikatakan bahwa kita adalah bagian dari gereja. Dan artinya kita pun sudah seharusnya turut mengambil bagian untuk melayani Tuhan di dalam gereja sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dan karena kita tahu talenta kita atau karunia yang kita punya itu saling berbeda-beda, hendaklah kita menggunakan itu, talenta kita, karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk saling menolong, saling membantu, dan saling mengasihi sesama. Bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk mengejek orang lain yang mungkin punya talenta atau punya karunia yang berbeda dibanding kita. Ini yang kita pelajari anak-anak di hari pertama sampai hari yang ketiga. Di hari ini kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Kita belajar bahwa di ayat 27 di situ adalah suatu kesimpulan yang menegaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus di sini maksudnya apa? Tubuh Kristus itu punya arti ada dua anak-anak. Yang pertama, tubuh Kristus ini melambangkan perjamuan, dan tubuh Kristus yang dengan arti kedua itu adalah gereja. Dan sudah pasti tubuh Kristus yang sedang kita bahas pada pembacaan kita pada hari ini merujuk atau menjelaskan tentang gereja. Yang mana di dalam gereja kita adalah anggota di dalam gereja, dan kita punya peranan kita masing-masing ketika kita ada di dalam gereja. Mungkin sebagian daripada kita begitu ya anak-anak punya perannya masing-masing. Ada yang memimpin pujian, ada yang main alat musik, ada yang tugas untuk berkhotbah, ada yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan dan sebagainya. Itu peran kita masing-masing ketika kita ada di dalam suatu komunitas gereja. Nah, itu yang bisa kita pelajari anak-anak, bahwa kita diingatkan kembali bahwa kita adalah tubuh Kristus dan kita punya perannya kita masing-masing. Ayat 28 sampai 30 kita belajar lagi anak-anak bahwa setiap kita punya bagiannya masing-masing dalam melayani Tuhan, dan setiap kita punya talentanya masing-masing dan berbeda-beda. Ketika anak-anak baca di ayat 28, di situ di jemaat mula-mula
Allah sudah menetapkan ada yang tugasnya sebagai rasul, ada yang tugas sebagai nabi, ada yang tugas sebagai pengajar. Nah, mereka-mereka ini punya tugas yang berbeda-beda. Tujuannya apa ketika punya tugas yang berbeda-beda? Supaya saling melengkapi, supaya saling melayani. Ingat ya, ketika kita punya talenta atau ketika kita punya karunia yang berbeda-beda, tujuan akhirnya adalah kita sama-sama mau melayani Tuhan. Bukan untuk melihat talenta siapa atau karunia siapa yang lebih baik daripada yang satu. Bukan untuk melihat talenta atau karunia siapa yang tidak layak untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita ada dengan talenta kita masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing, tujuannya adalah satu, yaitu kita mau melayani, kita mau memuji, kita mau memuliakan Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari anak-anak dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Sekarang anak-anak kita mau lihat di ayat yang ke-31. Nah, di situ anak-anak, kalau anak-anak baca di ayat yang ke-31, di situ ada suatu frase yang mengatakan bahwa karunia yang paling utama. Ibu, apakah ini berarti ada karunia yang bukan karunia yang utama? Ada karunia yang kedua, ada karunia yang ketiga? Bukan anak-anak. Kita tahu ya, ketika firman dibahasakan begitu ya, ditranslate dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain, ada keterbatasan di dalamnya. Kalau kita melihat karunia yang paling utama ini di dalam Alkitab bahasa Inggris, di situ mereka menggunakan kata the greater gift. Yang kata the greater gift ini merujuk pada menghargai. Artinya sama, ketika kita punya talenta yang berbeda, harusnya kita saling menghargai. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling membanding-bandingkan, tetapi kita saling menghargai. Anak-anak, dari pembacaan firman kita di dalam minggu ini, dari hari Senin sampai hari Rabu, bahkan dari chapel kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa anak-anak, setiap kita ini punya talenta yang berbeda-beda, karena setiap kita ini unik, sehingga apapun yang ada di dalam diri kita pun berbeda. Bahkan anak kembar saja pun belum tentu punya talenta atau karunia yang sama persis. Pasti ada bedanya. Dan karena kita tahu anak-anak kita punya talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita, mari sama-sama kita gunakan talenta dan juga karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita dengan maksimal. Kalau kita tahu saya bagus untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, terus kita kembangkan itu. Kalau saya tahu karunia atau talenta yang Tuhan berikan buat saya adalah di menari, terus kita asah itu. Kita terus latih, kita terus asah setiap talenta yang ada di dalam diri kita. Sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kita diingatkan lagi bahwa anak-anak, setiap karunia, setiap talenta yang ada di dalam diri kita bukan ajang untuk saling menunjukkan siapa lebih daripada siapa, tetapi ketika kita punya talenta yang berbeda, kita saling melayani, kita saling bersatu, dan kita memuji Tuhan bersama-sama dengan setiap talenta yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya anak-anak, apakah talenta atau karunia yang Tuhan titipkan kepada kita? Apa talenta atau karunia yang Tuhan titipkan kepada ibu, dan apa karunia atau talenta yang Tuhan titipkan pada anak-anak? Ini bisa anak-anak ingat dan cek nih, kira-kira apa ya yang Tuhan titipkan kepada saya, talenta apa ya? Sebagai pertanyaan refleksi kita pada pagi hari ini. Kalau kita sudah tahu apa talenta atau karunia yang Tuhan percayakan buat saya, muncul lagi pertanyaan baru. Sudah maksimal belum ya saya menggunakan talenta yang Tuhan kasih buat saya? Atau jangan sampai Tuhan kasih saya talenta, tetapi saya tidak gunakan talenta yang Tuhan kasih dengan bertanggung jawab. Terus pertanyaan yang ketiga adalah, apa tindak lanjut yang harus saya lakukan? Kalau anak-anak sudah maksimal menggunakan talentanya anak-anak,
apa yang harus anak-anak lakukan. Kalau anak-anak belum maksimal dalam menggunakan talentanya anak-anak, apa yang harus anak-anak lakukan supaya talentanya anak-anak yang Tuhan percayakan ada dalam diri anak-anak dan juga dalam diri ibu, dalam diri kita semua, itu menjadi maksimal. Mari sama-sama anak-anak kita memikirkan dan kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian chapel kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap karunia, untuk setiap talenta yang boleh Tuhan percayakan buat kami. Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh terus menggunakan talenta yang Tuhan percayakan buat kami untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk saling merendahkan orang-orang yang tidak memiliki talenta yang sama seperti kami. Tuhan yang terus tolong kami Tuhan di dalam hari-hari kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, demikian chapel kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi refleksi chapelnya anak-anak dan sampai bertemu di chapel kita minggu depan. God bless you. Shalom.